bersama. Segala problema hanya ada di Markombu. Ya, selamat sore pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai ya. Dimanapun berada, tanpa terkecuali ya, selama berada di NKRI, insya Allah juga di luar NKRI, kalaupun dapat melihat siaran kami, ini satu marwah bagi kami juga, artinya menambah satu suasana tersendiri. Hari ini kita tetap dalam satu bingkai namanya Markombur. Kita boleh bercerita, cerita yang bermakna, motivasinya untuk mendapatkan solusi dan edukasi sehingga kita tahu apa sebenarnya. Tentu dalam pada hari ini juga kami mengajak pemirsa TVRI yang kami sayang, kami cintai untuk sama-sama kita nimbrung, untuk kita sama-sama berbincang, tapi beda lane-nya. Kami berikan telepon interaktif ke 0811 16100 386. Sekali lagi ke 0811 16100 386. Tentu yang jelasnya luar biasa hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani, kalau kata orang Deli bilang, gelati si burung gelati, jangan tangkap burung di atas para-para. Saya didampingi seorang wanita cantik, sudahlah cantik, elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Azifa Zahrianis, atau lebih kerennya dipanggil Zizi. Bang Munir apa kabar? Sehat adikku. Alhamdulillah, emang kalau udah Bang Munir sehat kita pun tetap jadi senang dan semangat pastinya. Nah itu makanya mutu, apapun alasan kesehatan yang utama. Betul sekali, walaupun setuju. gak ada duit, yang penting sehat, sehatlah itu. Iya. Tapi yang lebih baik lagi, udah sehat ada duit pula. Itu ya paling kan? baik dan mantap, keinginan ya kan? semua orang Iya. ya, tanpa terkecuali ya Bang Munir. Ya Allah ya Rabbi. Baik Bang Ibu Munir. kita ketawa aja dia kata. Nanti Ya, akan kita silakan. cecar dari Iya, berbagai betul, pertanyaan betul. supaya ketawanya hilang ya. Iya. Baik, kita akan sapa pemirsa dulu. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menemani Bang Munir. Betul. Di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan hari ini pemirsa topiknya menarik ya. Sebuah kata di mana ada cinta. Wah, kalau ngomongin soal cinta itu berarti perasaan yang membuat sebuah hubungan itu penuh dengan kasih sayang ya. Cinta itu buta, kata pepatah, terhadap orang-orang yang sedang kasmaran, yang mungkin bisa jadi salah arah nih. Bagi kita mungkin cinta ini adalah sebuah hal yang menarik ya, di mana kita bisa mencurahkan isi hati. Tapi ternyata ada sebuah hal di mana cinta ini menjadi sebuah penghasilan kepada oknum. Waduh, ini masuk kepada penipuan pemirsa di rumah. Nah, topik menarik kita terkait dengan love scammer di dunia maya. Seperti apa dan apakah kasusnya sudah sampai di kota Medan? Wah, ini perlu kita ulik juga nantinya ya pemirsa. Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Betul. Dan mungkin pemirsa di rumah juga nanti juga boleh ikutan untuk bertanya ya di telepon interaktif kita yang sudah disebutkan Bang Munir tadi ya, di 081161000386, juga nanti boleh bertanya terkait dengan hal ini. Dan untuk itu Bang Munir, kita perkenalkan dulu lah siapa yang sudah hadir Tentulah, di yang sini. sebagaimana Zizi bilang masalah cinta, pun takutnya sama Zizi ini. Waduh, kenapa Bang? Takut jatuh cinta. Waduh. Ini yang kan takut juga kan? Iya ya, tapi boleh juga nih Bang dicoba nih kayaknya. Ya, jangan coba-coba. Oh enggak ya, enggak boleh ya. Karena mulai kita mencoba berarti mulai kita menginjakkan kaki kita kepada masalah pidana. Waduh, ini Itu bahaya dia, pastinya bahaya, ya. kan? Betul. Jadi ini hari hadir bersama kita, yaitu sebagaimana kami berbicara tidak sekedar bual, tapi tidak juga sekedar hanya cakap-cakap. Kami panggil kan memang yang mengerti dan memang orang yang paham, insan yang paham tentang hal-hal ini. Siapa dia? Yang pertama kami perkenalkan Ibunda Haja Eni Elia Mega Boru Saragi. Ini sarjana agama, sarjana hukum, magister hukum. Ini luar biasa. Selamat sore Ibuku. Assalamualaikum. Ini merupakan praktisi hukum. Nanti kita akan ulas, akan kita kupas tuntas sejauh mana tindak tanduk seseorang itu yang melakukan ini dikenakan di pasal apa dan sanksinya apa. Nanti akan kita tahu. Jadi waspada dan hati-hatilah. Kalau kata orang ada di seberang sana, waspada. Kemudian ada seorang tokoh anak muda yang getol, yang memang bijaksana, yang sudah paham tentang dunia IT. Siapa dia? Yaitu Adinda Dr. Al
Kowarismi ya, Magister Komunikasi lagi nih. Ini merupakan dekan Fikti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini luar biasa, selamat sore adikku. Sore. Ini awak kalau kata orang bilang, Apa tuh Bang tahu Munir? kalau sudah gaharu batang garu jangan Cakep. tetak si batang gulama. Cakep. Inilah dia. Kalau sudahlah pakai baju biru tak kalah karismatiknya dengan Roma Irama ini. Waduh. Oh, Roma Irama gitu karisma. Ini pun tak kalah. Tapi pada zamannya ya. Ya kalau lokan katakan lokan. Cakep. Jangan dimakan namanya telur. Kalau ini Cakep. hari kita ketemu dengan jabatan dekan, insya Allah kedepannya sudah menjadi rektor. Ya. Amin. Kita doakan doakan. bersama Itu nantinya, dia. Bang Munir. Luar biasa. Ini kenapa Ji? Kita berbicara masalah love scammer. Nah, ini judulnya love-nya enak, Iya. pas scammernya. Jadi agak down kita ya. Agak down. Betul. Oke, silakan kita kupas tuntas apa gerangan dan bagaimana ya kan. Betul, Bang situasinya. Munir. Pastinya Betul. banyak sekali ya hal-hal yang ingin kita tanyakan. Tapi Betul. sebelum itu Bang Munir, tadi kan di awal juga Zizi udah bertanya nih terkait apakah sudah ada di kota Medan terkait dengan love scammer ini. Tapi nanti kita akan tanya dulu seperti apa nih kira-kira love scammer dan apa-apa aja sih modus-modusnya. Mungkin kita boleh tanyakan kepada pakar IT terlebih dahulu Betul, nih. ya. Kepada Abang Da Alko nih. Ya. Seperti apa nih Bang? Ya, karena love scammer itu kan sebenarnya kejahatan di bidang cyber gitu ya. Jadi kalau di bidang cyber tentunya menggunakan media itu kita tidak bisa membatasi gitu. Bisa jadi itu bernilai positif, bisa jadi itu ada menimbulkan kejahatan-kejahatan. Jadi memang kita harus berpandai-pandailah melakukan sosial media gitu. Baik, tentu harus ada cerdas dan bijak dalam Iya. bersosial media ya. Nah, terkait dengan hal ini nih, pastinya banyak sekali pemirsa di rumah yang mungkin sudah ketar-ketir ya. Apakah sudah sampai ke kota Medan? Kita tanyakan langsung nih kepada Bu Mega. Gimana nih Bu? Udah sampai kota Medan nggak sih love scammer ini Bu? Apakah sudah banyak gitu? Gimana nih Bu? Enggak, awak heran juga. Ibu ditanya senyum-senyumnya ini apa? Ada tanda-tanda ini. Maknanya banyak nih Bu Munir. Tapi cerita cinta ini, Iya, cerita cinta. Apakah tanda banyak kali kasus atau memang belum ada kasus atau masih berawal kasus? Nah belum ini tahu ya, kita. makanya kita pengen kulik Iya, ya Bang betul. Munir. Kalau ini kebanyakan kasus ini, makanya senyumnya agak lebar. Ya, Silakan begini. Bunda, Yuna. Kalau di kota Medan itu sebenarnya sudah lama, Iya. cuma tidak terekspos saja mungkin ya. Iya. Karena kalau yang mau saya bahas di sini, kasus saya tuh sudah dari tahun 2017 malah. Iya. Jadi seorang, ya mungkin dalam tanda kutip ya, dosen bergelar doktor ya, Iya. tertipu karena iming-iming laki-laki yang mungkin membuat si perempuan tadi terbuai, padahal Iya. perempuan ada statusnya sebagai istri orang ya. Wah, ini Dalam repot. tanda kutip memang sudah pisah lah sama istrinya, sama suaminya itu sudah ada 2 tahun, mungkin dalam keadaan galau. Kalau awal cerita korban ini salah telepon dari seseorang laki-laki, terus dipanjangin, nggak tahu mungkin terus rasanya katanya terhipnotis lah, terus terbuai ngobrol, terus pindah ke WA segala macam lah, sampai 1 bulan lamanya mereka ketemu sama lelaki tadi, tapi nggak tahu namanya siapa, rumahnya di mana, nggak tahu lah. Ketemu di kafe, ngobrol-ngobrol, berlanjut baru masuk ilmu si penipu tadi, si laki-laki tadi, PCS itu, video call seks. Iya, iya. Nah, setelah video call seks, mungkin ya menunjukkan seluruh badan atau sebagian badan, Iya. akhirnya di screenshot mungkin sama si laki-laki. Korban ini merasa fotonya sudah ada dalam keadaan bugil, setengah telanjang segala macam, diancam lah. Si korban tadi dengan buayan akan dinikahi, akan dikasih nyaman segala macam gitu, suruh ceraikan suamimu biar menikah sama saya segala macam lah. Yang dikatakan penipu tadi, akhirnya dikirimlah uang. Pertama 10 juta, 20 juta, akhirnya sampai sekitar 120 bahkan 140 juta dalam tempo 6 bulan. Mereka sering ya telepon-teleponan, tetap mesra, tetap laki-laki tadi menunjukkan bahwasannya menunjukkan memang keseriusan lah. Nah, jadi mengambil uang itu pun dengan catatan untuk masa depan kita, untuk buat bisnis, untuk buat macem lah. Akhirnya
terkuraslah si korban tadi 100, hampir 40 kalau nggak salah saya, 128 apa 100 berapa, itulah yang dialamin si korban tadi, kerugiannya. Dan dia cerita sama saya, dia datang ke kantor saya itu menginginkan perlindungan hukum. Dia datang, Bu, saya telah ditipu seorang laki-laki yang berinisial ini segala macam. Uang saya sudah terkuras sekian ratus juta, terus saya mau mengadukan gitu. Jadi saya bilang, bagaimana mau kita adukan? Siapa namanya? Terus di mana rumahnya? Siapa dia gitu kan? Terus transfernya kemana? Saya bilang, oh nggak bisa Bu, nggak tahu saya Bu, begini. Ceritalah semua, dia tunjukkan handphone dia, foto-foto ya vulgar dia lah sama saya. Saya bilang, ini nggak bisa jadi alat bukti, malah kamu nanti malu kalau kita buka ini kan. Karena delik-delik pidana itu kan jelas kan, unsur-unsurnya harus jelas. Saya bilang, kalau kita sembarang-sembarang mengadukan aja nanti malah kita terbalik. Dibilang kita pencemaran nama baik atau segala macam. Nah kamu juga akan malu kan, ini foto-foto semua, sur semua ini di handphone, saya bilang. Akhirnya murung-murung diri sampai 1 tahun lamanya. Akhirnya beliau menghubungi saya lagi, memutuskan untuk bercerai dari suaminya gitu. Jadi kasus itu tadi ya terbengkalai begitu aja gitu. Dan kerugian tadi dia nggak tahu kemana. Akhirnya dokter tadi ya mungkin stres selama 2 tahun. Stres. Kalau saya bilang nggak stres sih, depresi lah. Kalau saya bilang depresi. Udah depresi lah karena dia nggak tahu kemana mengadu. Uangnya sudah habis. Terus dia pun bercerai sama suami kan. Akhirnya dia juga sudah malu karena ya fotonya sudah, dia bilang udah kemana-mana gitu lah. Tapi kita juga nggak tahu apa memang laki-laki itu memang menyiarkan kemana-mana, mengirim kemana-mana. Kalau menurut analisa saya tidak. Cuma mau nakut-nakutin aja. Mungkin nanti bisa diniin ya sama ahli IT ya kan. Mungkin gitu. Ada 2 memang kasusnya, nanti kita bisa cerita lagi lah. Baik. Jadi yang jelasnya pemirsa TVRI dimanapun kita berada, satu saya ajak, kalau Anda berkenalan atau bapak, ibu, adikku berkenalan kepada seseorang, janganlah buru-buru yang privasi kita pertontonkan. Nanti begitu dikatakanlah istilahku, karena aku kalau istilah itu ini agak gagap juga ini. Tapi yang jelasnya kalau sudah difoto lalu di-share ke tempat lain, minimal tak di-share ya, disimpannya sebagai arsip, tapi pada suatu saat untuk kunci menekan Anda, itu waspadai ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Janganlah belum apa-apa, belum kenal dekat lalu udah sayang mama papa, jangan. Hati-hati, kadang-kadang ayam beb lagi. Juga kan, langsung buka-bukaan. Tapi kalau secara logi wajar, karenanya wanita dan laki-laki. Apalagi yang kasus tadi ini wanita yang udah bersuami lagi galau lah, lagi galau. Dia lagi dalam keadaan situasi retak 1000 lah. Kesempatan ya. Alhamdulillah. Inilah luar biasanya. Jadi saya mau tanya juga kepada Bapak dokter lah ini, adikku dokter. Ini kan dalam kasus ini udah jelas. Ada satu delik secara IT dilakukan, apalagi sampai penganiayaan. Terlepas nanti secara pembuktiannya itu terbukti atau tidak. Secara undang-undang IT apakah bisa dikenakan ini? Ini kita kembali. Secara undang-undang ITE ada beberapa unsur yang tidak tercukupi ya, karena situ kan ada memang proses scammer itu kan terjadinya penipuan. Ya. Gitu kan. Jadi penipuan proses transaksinya itu bisa diangkat berdasarkan proses transaksi gitu. Cuma kan proses transaksi di ITE itu kan berkaitan dengan jual beli. Nah, di sini kan ada perasaan ini karena love scammer tadi ini kan ada perasaan. Jadi apakah perasaan itu bisa dikategorikan pidana? Nanti Bu Eni bisa menjelaskan juga gitu kan. Nah, tapi kalau di pembuktian misalnya love scammer ini ada profil yang palsu. Sekarang alat sudah canggih. Betul. Aplikasi-aplikasi AI pun sudah ada. Mungkin kayak foto profil yang digunakan itu kita bisa mengujinya di Google Image gitu. Apakah foto ini sudah ada yang gunakan atau belum gitu. Mungkin gitu kira-kira Bang. Jadi luar biasa kita bisa meneliti ya. Walaupun kita curiga dengan foto ini, macam awal laki-laki kan, begitu nampak, cantik, wih, aduhai kan gitu kan, tiba-tiba wak cek, alamak, ternyata bukan dia, alamak, ampun awak ya kan, itu paham lagi deh, itu tahu saya kembang kali ya kan. Betul. Artinya sebenarnya bisa
lebih lebih bisa dicari tahu, diulik kembali ya. Cuma banyak kan dari kita yang mungkin masih belum menguasai IT demikian begitu ya mungkin Bang Alko. Nah, terhadap love scammer ini sendiri atau mungkin scamming yang lainnya. Sebenarnya kalau dari IT sendiri bisa nggak sih kalau kita tuh membobol balik atau mungkin menyerang balik gitu, gimana nih dari IT sendiri? Ya, scammer itu kan kelompokan, mungkin sudah ada tim-timnya. Mungkin kita berat juga karena mereka itu dari segi teknologi informasi bisa saja IP-nya itu berpindah-pindah. Jadi kan IP-nya dia terkoneksi dengan internet, IP-nya itu berpindah-pindah, kita juga agak sulit mengejarnya gitu. Oke, jadi memang secerdas-cerdasnya tupai melompat ya tetap jatuh juga, tapi kok nggak jatuh-jatuh gitu ya. Yang jelas ya itulah, sebagaimana belakangan kita lihat ya, ada beberapa kasus yang ditemui sampai sekian puluh orang ditangkap, sampai ratusan alat-alat IT disita. Ini merupakan jaringan yang terkondisikan secara maksimal. Itu aja bisa terbongkar. Mudah-mudahanlah kita minta kepada aparat kita tetap tidak bosan untuk mencari dan terus mengejar hal-hal seperti ini. Karena kasihan masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat ini kan punya HP Android tapi hanya bisa manggil dan nelpon WA, udah itu gatik juga. Ya gatik, iya. Tiba-tiba dapat yang canggih pula, dapat yang ngerti, kacau balau. Betul. Ini ya. Sering ditipu-tipu. Nah, Bang Munir mungkin kita kembali kepada permasalahan terkait dengan perlindungan hukum. Tadi mungkin kasus tadi. Tapi Bang Munir kayaknya kalau kita bahas sekarang nanggung Bang Munir. Jadi gini aja, artinya banyak hal yang mau kita kupas. Iya, betul. Tapi yang jelasnya kalau lepas si batang dilepas, jangan tetak si batang mentimun. Banyak yang kita kupas, break dulu kita. Elok dengarkan musik sambil minum. Ya silakan adikku. Ya, pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun kita berada, tetap kita dalam nuansa Markombur. Tema kita tetap nggak berubah, love scammer di dunia maya. Artinya kenapa? Waspada dan waspada. Satu ingatan bagi kita bersama, bila Anda mengalami hal yang seperti ini, jangan sekali-sekali curhat kepada orang yang nggak tepat. Curhat itu boleh untuk melepaskan kepenatan, untuk kita menciptakan solusi, tapi jangan curhat itu kepada orang yang nggak tepat. Bila tidak tepat, maka kita menjadi tempat pelaku untuk mengambil manfaat. Betul nggak, Ji? Betul kan. Kalau Bang Munir yang ngomong pasti betul lah. Ya, kau betul-betul ya aja lah pula. Ya kan? Awak pun yang ngajak juga ya kan. Tapi yang jelas ya, Ji, ini hari luar biasa. Pakar-pakar kita ini ada pakar hukum, ada pakar komputer dan informatika, teknik informatika ini luar biasa. Artinya kenapa? Kalau berkolaborasi, ibu dan adikku ini dapat membongkar kasus yang luar biasa. Tinggal mau hukum atau tidak melaksanakannya. Kan itu kan kembali ke sana kan. Nah itu Bang Munir, apakah tadi kalau kita lihat berarti nggak ada bukti, nggak ada mungkin saksi. Ini gimana perlindungan hukum terhadap korban? Apakah ada atau justru ya tadi terbengkalai ya Bu? Betul. Seperti apa nih Bu? Iya, kalau memang kalau di dalam hukum itu kan harus ada setiap perkara itu kan harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi kan. Kalau seperti yang saya bilang tadi, korban tadi kan tidak punya bukti apapun yang bisa menjerat si pelaku untuk diangkat ke kasus pidana. Kalaupun misalnya transfer, kan kita nggak tahu juga transfer kemana. Iya. Nah, nama si pelaku pun si korban tuh kan nggak tahu. Karena selama ini kan bicara melalui video call atau melalui handphone lah. Jadi nggak jelas. Jadi kalaupun dibawa ke unsur manapun belum dapat. Jadi kalau untuk dibawa ke pidana, ya kita nggak bisa menyelesaikannya karena laporan itu kan harus ada bukti juga, harus ada saksi juga gitu. Itu tak dapat unsur-unsurnya. Jadi kalaupun nanti diungkap lah kan, si korban juga akan malu. Kenapa? Ada tadi unsur-unsur yang foto atau apalah yang privasi. Yang privasi. Nah akhirnya kan nanti itu jadi
korban juga jadi masalah kan. Karena korban ini bukan orang sembarangan juga. Dosen salah satu perguruan tinggi swasta kan. Dia juga doktor kan gitu. Jadi saya pun kemarin waktu menerima laporan beliau, saya bilang kita mau angkat kemana gitu. Sedangkan ibu aja nggak tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, siapa dia, apa pekerjaannya, dan apa bukti kita untuk melapor itu kan nggak sembarangan. Nah, itu ya, sampai situlah saya kasih masukan-masukan, kasih semangat, sugesti supaya dia tidak down lah waktu itu kan. Tapi akhirnya memang itulah asal nelpon saya nangis, telepon saya nangis. Akhirnya itu saya bilang tadi setahun, jadi dia putuskanlah untuk pisah sama suaminya. Memang dalam kondisi ya broken home lah, rumah tangga mereka. Itulah ending ceritanya waktu itu. Karena saya bilang kalau dibawa ke pidana ini nggak dapet, saya bilang. Nah gitu. Pengacara manapun kamu cari nggak akan dapet gitu. Nanti akhirnya malah kamu sendiri yang malu. Karena foto-foto itu nanti menjadi bahan polisi untuk ya mengungkapkan gitu kan. Apa bukti kamu, apa ini kamu gitu. Akhirnya dia urungkan niat, ya udahlah Bu, selesaikan aja perceraian saya. Akhirnya saya selesaikan lah. Setelah setahun kemudian, sudah siap lah itu ibu itu. Karena saya tengok orangnya depresi lah gitu kan. Jadi saya kasih semangat, saya sering telepon, saya kasih semangat, saya kasih wejangan lah gitu. Sampai saya bilang, kalau ibu tidak punya uang lagi untuk mengajukan perceraian, karena memang ibu harus bercerai, karena suami udah nggak pulang-pulang selama 2 tahun kan. Betul. Akhirnya saya bantu pendanaan perceraiannya gitu. Nah, karena saya bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting status ibu jelas dan jangan lagi ibu tertipu, saya bilang. Ibu kan seorang dokter, maaf saya bilang, ibu seorang dokter, kenapa ibu bisa tertipu? Iya, ya, bisa kan? tertipu. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya pendidikan tinggi itu tidak menjadi jaminan juga kita tidak terkena tindak pidana Serangan gitu. ya, serangan Kan, ya kan gitu kan. Tapi padahal dokter. Saya mau tanya loh, iya, secara pembuktian, oke, dari sisi hukumnya dinyatakan berat udah. Tapi untuk pembuktian kan bisa kita ambil dari jejak digital yang ada. Satu, kedua, adanya korban ataupun katakanlah saksi korban sebagai pelapor. Kemudian adanya lagi alat komunikasi yang dipergunakan. Yang paling terjelek kita melakukannya, walaupun itu mungkin agak berdempetan dengan aturan legal dan ilegal, kita kan bisa menjebak si pelaku untuk dengan sistem my phone antara perempuan dan laki-laki. Ini mau cakap tidak usah kita sebut nama, antara wanita dan laki-laki kita tentukan di tempat satu tersendiri baru kita jebak. Artinya di sana kita bikin sebangsa, katakanlah adanya perjanjian untuk penyerahan uang. Ya memang kapasitasnya bukan itu, tapi dalam kapasitas yang berbeda, katakanlah pemerasan ataupun apa. Ini kan satu-satu hal yang metode sendiri. Dari jalur ini nanti bisa berkembang kepada masalah yang berbeda, kan begitu. Ini gimana Bu? Ini gini Pak, Iya. Yang pertama kan mereka itu kenalnya mungkin 6 bulan lah. Iya. Interaktif mereka, komunikasi, sehingga si istri tadi, si perempuan tadi lah, korban tadi menghabiskan duit 100, ya sekitar 39 jutaan gitulah kan. Masalahnya ketika dia datang ke kantor saya itu kan untuk mengadukan perihalnya itu sudah sekitar 6 bulan pula berlalu gitu. 6 bulan berlalu sudah. Dan setelah diputuskan kontak sama laki, begitu dia telepon, nomor enggak itulah dia. Jadi nggak bisa lagi diapain gitu. Makanya waktu datang ke kantor saya tanya, kamu kenal siapa lelakinya? Enggak Bu. Namanya siapa? Katanya ini Bu. Ada pernah lihat KTP-nya? Enggak Bu. Tahu rumahnya? Enggak. Jadi apa yang bisa membuktikan kalau kita mau melapor itu, saya bilang. Nah itulah akhirnya saya kasih masukan. Nanti malah kalau kita melapor, pasti polisi nanya kan mungkin. Akhirnya terbuka nanti foto-foto suruh ibu, saya bilang. Akhirnya daripada ibu malu, ibu kan dosen terus dokter, saya bilang nanti jadi itulah saya kasih masukan-masukan, bukan menghambat dia untuk mencari keadilan, enggak. Cuma khawatirnya saya nanti dia sudah stres, sudah depresi, malah lebih down lagi nanti kalau diungkap polisi, kan gitu. Disidik pula. Disidik pula nanti dari jadi masalah. penyelidikan ditingkatkan jadi penyidikan, udah kacau, betul. Akhirnya jadi malu, terbuka aibnya nanti kan. Nah itu makanya saya bilang nggak usah, kita urus aja perceraian ibu, saya selesaikan nggak apa-apa, ibu nggak punya uang nggak apa-apa, saya bantu. Itulah yang bisa saya lakukan untuk membantu, karena saya lihat ibu itu sudah memang betul-betul down lah waktu itu kan. Itu pun kejadiannya 2017-18 lah. Lama banget iya. ya. Tadi kata Gigi kan,
apa sudah ada di Kota Medan? Udah lama, udah banyak banget. tapi nggak pernah Cuma nggak terungkap ya, terekspos, Bu. iya. Ini kalau ceritanya tahu teringat aku ada salah satu kawan Apa tuh Bang Mun ya? begini juga di Tembung sana, cewek dengan titel doktor kejadian. Wah, Nah, kan itu dia. jangan-jangan dengan kasus yang Jangan-jangan sama itu. ya. Karena Iya. tadi Ibu sebutkan di Tembung juga ya. Ya, daerah sana lah. Iya, Ya daerah artinya sana nggak usah juga. kita panjangin lah. Iyalah. Iya, ya. Cukup Nanti sampai di sini. terendus pula jadi tahu lah sikit Iya, aja. iya. Artinya Netizen begini, gampang soal mencari tahu. prinsipnya hanya kita doakan Iya. kepada ibu yang menjadi korban, Iya, nggak terulang semoga lagi, bangkit iyalah, nggak kembali. terulang lagi, bisa bangkit, Itu iya. menjadikan pembelajaran yang terbaik, betul. pembelajaran dan pengajaran Iya, yang betul. terbaik. Memang itulah untuk menimba ilmu itu biayanya mahal. Nah, kan gitu kan. Itu salah satu kita mendapatkan ilmu secara otodidak tapi membantu diri kita dulu. Iya. Nah, baru kita sadar gitu. Nah, jadi itu. Tentu ya senyum-senyum aja. Adinda Alko tadi, abang nggak Alko. Pak Alko ini senyum-senyum. Artinya gini, ada harapan, secerca harapan untuk kita bersama. Gimana Pak Alko? Tadi kita udah mendengar tentang apa yang disampaikan Ibunda, Ibu Mega, bahwasannya ini. Secara yuridiksi, secara hukum, IT itu kan punya perangkat undang-undang tersendiri yang begitu ketat. Bahkan sanksi hukumnya itu bukan tanggung-tanggung loh. Iya. Ancamannya itu luar biasa, dendanya pun luar biasa. Jadi istilah saya, kalau secara yuridiksi tadi udah dijelaskan oleh Ibu Mega, ini kelemahannya di sini. Bagaimana sebagai unsur IT untuk menguatkan itu bisa nggak? Artinya biar supaya dia duduk kepada kapasitas hukumnya kembali. Jadi begini, Bang Munir. Ah, Scammer ini, love scammer ini pelakunya kan memang kalau dia perempuan menggunakan paras yang cantik, gitu. Iya. Kalau dia laki-laki menggunakan paras Iya, yang betul, ganteng, ganteng. dia sama sekali memang tidak mau diajak ketemu seperti yang Bang Munir bilang tadi. Artinya kopi Misalnya, darat lah, nggak mau dia. Komunikasi itu terjalin memang di dunia Betul. maya. Iya, Jadi iya. berat kita untuk membuktikannya lokasi di mana gitu. Misalnya kita mengajak ketemu, pasti dia nggak akan mengemudi. Dia selalu mengungkapkan alasan untuk supaya tidak ketemu gitu. Memang pelaku love scammer ini sudah ada sindikatnya yang luar biasa lah. Ada jaringan mereka lah ya. Emang jago-jago lah istilahnya. Kadang-kadang Memang ngirim sudah foto, dipikirkan matang ya. foto-foto ini rumah saya, di fotonya Iya. entar rumah siapa. Atau ini mobil saya, entar mau foto di mobil siapa. Begitu awak cek bukan foto dia dan bukan mobil dia pula lagi gitu ya kan. Parah, ngaku-ngaku kerja di sini. Iya. Itu Iya, banyak iya. kasusnya memang. Ini luar biasa. Ya demikianlah. Itulah dia dunia namanya kan. Betul, Bang Segala Munir. bisa tergantung hati kita. Jadi kepada masyarakat yang ingin berniat seperti itu urungkanlah niat Anda. Hati-hati. Karena kenapa? Selain kita tetap menahankan kata hati yang bertolak belakang, itu akan bertanya-tanya terus. Kita juga mengorbankan banyak orang, ini kan kasihan. Materi juga. Dan satu hal, materi, pikiran, dan harga diri Iya, loh. betul, Bukan harga main-main. Nah, jadi itulah dia. Jadi harapan kita bersama, kalaupun ada yang punya niat seperti ini atau udah melakukan ini, tobatlah kalian. Aku ngomong to the point orangnya, tak ada lain. Tobatlah kita ya. Tobat. Jangan lagi lakukan. Tobat Inilah semua. pembelajaran di TPR Sumatera Utara. Tak kami mengajak kalian memukul kalian, tapi mengajak kalian untuk insaf. Itu inti kami. Ya. Menjadi lebih baik pastinya. Kapan lagi nggak insaf kita? Betul Bang Iya. Munir. Baik. Nah, kembali lagi kepada Bang Alko nih terkait dengan modus-modus yang diberikan. Tapi benar nggak sih kalau dari IT ini sendiri bisa menghipnotis orang lain atau seperti apa? Kan banyak sekali di masyarakat stigma-stigma bahwa ini kena hipnotis nih dari handphone. Itu benar nggak sih atau gimana nih? Tergantung orangnya sih Kak Bibi, ya kan. Kita kan kalau memang berkomunikasi di sosial media itu kan memang seperti perjumpaan kalau pembelajaran ini di pendidikan itu kan asinkronus dan sinkronus gitu ya kan. Jadi kita kan memang tidak jumpa, kita tidak tahu apakah orang ini bohong, kita tidak tahu apakah yang berkomunikasi dengan kita ini ada penipu. Kita kan itu tidak bisa menjumpainya, tapi banyak orang sekarang ini khususnya Gen Z itu memang senang berkomunikasi di sosial media gitu. Sulit saya rasa. Waduh, ini bahkan pakar IT sendiri pun berkata bahwa memang sulit untuk mencari tahu dan bagaimana untuk proven bahwa memang ya ini hal yang krusial itu ya gitu ya Bang. Betul ya Karena Bang kan Alko. sebagian orang kan merasa media sosial itu jadi hiburan juga gitu. Iya, Betul, iya, betul. betul. Iya kan Pak, Betul. jadi hiburan. Jadi kadang-kadang
dia pingin hiburan, akhirnya terhibur betul, tapi tertipu gitu, mungkin secara tak langsung. Makanya sekarang anak-anak kita jantungan kita. Iya. Kenapa? Susah Kalau jaganya dulu ya. kita masa-masa kami asal di kamar anak senang ya Pak. Sekarang kalau di kamar sendirian Takut jantungan apa Pak. ya, main handphone yang tak Ngapain pula mana-mana ada di di dalam dunia. ya, karena ini lah kadang-kadang. Luar salah di dalam Iya, salah. itu makanya. Bisa dibukanya semua dunia. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Ini menjadi perhatian bersama pastinya juga buat para orang tua untuk bisa mengedukasi juga Iya. pastinya kepada anak ataupun kepada ya orang-orang di sekitar lah pastinya ya untuk bisa lebih cerdas dan juga lebih bijak ya dalam Iya. menentukan sikap modern pastinya. Tapi yang jelasnya Bu, di dalam kapasitas ini kita udah banyak berbincang tentang konteks hukum dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak pernah ada satu lembaga tersendiri terlepas daripada katakanlah lembaga resmi pemerintah atau swasta lah ya, Iya. yang betul-betul peduli atas ini untuk katakanlah mengedukasi masyarakat mewaspadai hal ini ya? Mau tanya saya dulu. Ada Pak, kalau instansi pemerintah ada, namun mungkin itu tadi tidaklah spesifik mungkin. Jadi dikasih edukasi sebagai gambaran besar aja gitu. Jadi kita yang diberi pendidikan mungkin ya udah masing-masing lah kalian memanfaatkan apa yang ada gitu. Iya. Karena kalau pemerintah kan nggak tercover semua itu Pak. Ada, cuma itu tadi nggak spesifik lah dia. Jadi masing-masing lah jaga diri masing-masing ya gitulah. Karena memang dunia IT atau dunia medsos ini kan nggak bisa ditutup gitu Pak. Betul. Iya, Ada pun sebagai- undang-undang IT kan, tapi Iya, kan betul, ada. tidak terlaksananya tuh kan. Sekedar ada, tapi ya gitu. Tidak Teorinya, terlaksana prakteknya tak iya, berjalan tidak gitu. maksimal lah mungkin Ini melaksanakannya ada, tapi tidak tuduh terlaksana pennya maksimal. pakar hukum ini. Ada, teorinya oke mantap, Iya, tapi prakteknya prakteknya nggak kurang. jalan bro. Kata ya. Ini kan juga Pak, kan. Iya, betul. Tapi itulah ya. Iya, Bung. Di dalam kapasitas ini apalagi ini kan korban love scammer ya. Bagaimana pula pinjol dan sebagainya. Itu kan korban juga. Betul. Iya. Melalui IT juga. Yang sampai bunuh diri, lompat dari lantai sekian. Gara-gara apa? Pikir lompat. Karena rupanya perkara. Ini faktor depresi yang tinggi. stres. Sehingga untuk Menghadapi menyelesaikannya agar tidak dapat malu, jalan pintas dilakukan. Jadi intinya kepada korban-korban, saudara-saudaraku, keluargaku, aku rangkul kalian. Kalau kalian sebagai korban, mari kita berkonsultasi. Datang kepadaku, aku berikan. Tapi mohon maaf, metodeku melakukannya secara terapi religi. Ya, terapi religi. Tak dikutip biaya, alias gratis. Karena gini, itu ibadah. Iya, Ya. betul. Nah, jadi yang jelas ya, kalau pelepah, katakan pelepah, Cakep. jangan tetak si batang di kara-kara. Cakep. Kalau tadi yang namanya ibadah, kita lanjutkan nanti untuk berbicara. Kan gitu. Silakan adikku. Ya luar biasa, masih kita bersama di TVRI Sumatera Utara. Pemirsa yang kusayangi dan kucintai, yang jelasnya kita bersama ya. Artinya cuman satu saranku, pesanku kepada pemirsa yang kusayangi, yaitu katakanlah, kalau terasi katakan terasi, jangan dimakan pakai teri. Kalau Anda ingin mendapatkan siaran yang bersifat edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Itu pesanku ya, biar enak gitu. Harus stay terus ya, karena Iya. banyak sekali hal-hal yang menarik yang pastinya Iya. bisa menjadi edukasi untuk Betul, kita semuanya. betul, Bang Ji, Bondan. ya, tak ada. Oke Bang Bondan, kita kembali lagi kepada Betul. topik kita yang masih sama ya, masih Iya. love scammer di dunia maya. Terkait dengan hal ini, sebenarnya kalau ngomongin soal scammer ini, cara kerjanya ini sama semuakah atau ada perbedaan-perbedaan yang mungkin harus kita ketahui nih? Saya mau tanya kepada Bang Alko nih terkait dengan hal ini. Seperti apa nih Bang? Oke, cara kerja love scammer ini dia memang dari sosial media. Kita tengok kan sosial media ini kan makin berkembang ya Kak Gigi ya. Iya. Ada yang aplikasi by chatting, ada aplikasi yang by video call, ada Iya. aplikasi yang sekarang ini yang lagi tren tuh aplikasi dating. Nah, aplikasi dating. Apalagi love scammer ini banyak korbannya terjadi di aplikasi dating. Nah, aplikasi dating ini kan ada nilai positif, ada nilai negatifnya juga. Ya contohnya nih ya. Contohnya misalnya saya ini seorang dosen mau cari jodoh yang nggak mau dosen sih. Itu alat bantunya bisa aplikasi dating itu. Nah, cuma ada juga beberapa komplotan yang menyalahgunakan. Oh, ternyata ini bisa dipancing ini. Ini bisa dijadikan korban ini gitu. Nah,
Sudah itu diajaklah ke chatting yang lebih privacy kan, kayak WhatsApp segala macam. Itu kan aplikasi sosial media yang privacy gitu. Nah, mulailah dari situ bekerja ya, mulai dari romansa-romansa pertemanan ya, mungkin cinta, mungkin jadi itu tadi kayak yang Ibu bilang diminta foto. Nah, udah sampai minta foto mungkin dia merasa perlu duit nih segala macam, terpaksa karena sudah ada kata-kata cinta tadi ini dikirim duit ya. Kalau misalnya nggak dikirim duit, tadi foto tadi disebagaikan alat pemerasan. Nah, kalau korbannya laki-laki umumnya kebanyakan jadi pemerasan Kak Gigi. Ya, dia misalnya diajak melalui DM. Nih saya sering juga dapat DM nih kan dari luar negeri, karena love scammer nih memang dia komplotan internasional ini, Bang Munir. Nah, dari dia misalnya mengkomen foto kita nih, foto Anda nampak kelihatan bagus, bisakah Anda menceritakan? Ini kan udah pancingan sebenarnya. Nah, kalau kita pengguna sosial media, tentunya literasi digital kita harus tinggi. Nah, sebenarnya itu sih yang pingin saya sampaikan tuh, literasi digital kita dulu kita perkuat, gitu sih Kak Gigi. Wah, betul. Jadi satu sekali, lagi, Pak tadi kan udah diungkap teknik-tekniknya. Iya. Saya mau tanya, apakah ada cara tersendiri untuk mengcounter atau katakanlah membatalkan hal ini? Nah, ini awak mau tanya ini. Kadang kan memang kadang-kadang pengen ya memang kenalan, betul-betul pengen kenalan. Iya. Tapi kan ini gimana cara-cara tahunya Untuk nih? mengetahuinya macam mana? Ini betul-betul serius atau tak serius ini? Ya, kemungkinan kecil Bang Munir, kalau sosial media itu masalah percintaan mungkin yang betul itu 0,001% mungkin. Berarti harus was-was terus lah. Harus was-was karena ya komunikasinya kita jalin hanya di sosial media gitu. Kita ajak ketemu pasti beribu alasan untuk ketemu. Dia hanya punya video call, pokoknya by sosial media lah. Gitu. Khawatirnya foto profilnya bukan dia kan takutnya. Diambilnya Aribo, tengok lu Aribo kok ganteng. Ya istilahnya bertepuk sebelah tangan lah ini kan. Banti kau yang cinta aku tak apa-apa. Itu cukup lapo Bang. Iya. Orang cinta tak apa-apa. Tak apa-apa ya. Awak yang pusing uring-uringan, dia tenang-tenang ketawa-ketawa ya kan ini. Itu memang yang jadi khawatirnya kita Allah, ya. Kemudian banyaknya kasus seperti itu. Nah ini. Nah, apalagi tadi kalau misalnya saya mengingat kembali kepada kasus yang diceritakan Bu Mega terkait dengan pendidikan. Bahkan pendidikan tinggi pun tidak menjamin bahwa orang ini akan bebas daripada itu. Nah, gimana nih sebagai individu, sebagai mungkin ya banyak korbannya perempuan ya, atau ya sama aja lah, laki-laki juga mungkin bisa berpotensi menjadi korban. Nah, gimana nih Bu Mega? Lantas kalau tidak ada perlindungan hukum seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, tidak adanya proteksi yang tadi kalau kata Bang Alko 0,0001% baru bisa dipercaya. Ini gimana nih sebagai seorang individu untuk bisa menjaga diri agar terlepas dari hal-hal seperti ini, Bu? Kalau saya begini kan, sudah lama di dunia hukum ya kan, saya selalu menerapkan kalau ada sesuatu itu harus konsultasi ya kan. Terus kalau saya lebih ke penjagaan iman gitu. Nah, penjagaan iman. Kenapa? Bagaimanapun kita berhadapan dengan siapapun kita, kalau iman kita bisa kita kuatkan, nafsu sebesar apapun, ya kan, cobaan sebesar apapun, ujian sebesar apapun, dapat kita counter. Gitulah yang saya tanamkan selalu kalau orang konsultasi sama saya. Kenapa? Karena dunia ini kan, apalagi dunia maya tadi kan, tidak bisa kita counter apapun, seperti bilang kan Pak Koko kan, nggak bisa 0,0%. Nah, jadi kita harus bijak-bijak. Terus kalaupun kita bijak tadi, sekolah tinggi juga tidak menjamin kan. Nah, jadi apa yang kita harus benteng ya? Iman kita. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, apapun yang kita hadapi mungkin bisa kita atasin gitu. Kalau saya begitu. Ini luar biasa nih, artinya kembali kepada religi. Iya, iman. Jadi begitu juga pemirsa TVRI yang kami sayangi, apapun agama kita, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik atau Konghucu. Artinya mari kita agar terhindar daripada ini sesuai keimanan dan keyakinan kita. Dalami sehingga kita terhindar terhadap hal-hal baik diri kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai korban daripada pelaku. Keimanan kita harus kita tingkatkan. Nah, ini luar biasa ini. Tentu satu hal yang paling luar biasa lagi di dalam sore hari ini, kenapa bilang? Saya bilang secara perlahan ini mulai terkuat. Ya. Artinya kenapa? Selama ini kan jarang para korban ini mau mengungkapkan. Karena persoalan rasa malu. Karena persoalan bisa menjatuhkan
melunturkan diri, rasa martabat. prestise dia. Ini kan dari luar biasa. Jadi mulai hari ini saya ajak, nggak usah malu-malu. Kalau kita sudah menjadi korban, agar jangan lebih dalam, mari kita terbuka sehingga ada solusi yang kita ciptakan. Itu yang paling indah, ya kan? Jadi Ji, Ya. yang jelasnya macam Ji, ku tengok lasak kali ini ada. Ini anak muda ini yang ku tengok. Tadi mau nanya apa kalian? Aduh, ini pertanyaannya mudah-mudahan masih relate lah ini Bu ya. Ya boleh. Udah saya siapkan ada 100 pertanyaan. Cuma coba. Waduh, dari Apa tadi ini? ternyata dia siapkan ya. Nah, yang pertama ini tadi terkait yang Ibu buka di awal Bu tentang video shoot dan lain-lain segala Iya. macam. Yang saya heran adalah beberapa selebriti kan ada terkena juga kasus yang sama gitu. Tapi pasti yang tersebar menjadi korban kan gitu kan. Tapi yang saya heran ada yang korban tapi jadi tersangka juga akhirnya. Itu akhirnya. Ada juga yang korban tidak jadi tersangka. Iya. Nah, apakah ada perubahan sebenarnya dari undang-undang tersebut gitu supaya kita orang-orang awam tahu gitu menghadapi hal-hal tersebut gitu. Sebenarnya ada 99 pertanyaan lagi cuman itu dulu gitu. Nanti nggak cukup waktunya Om Munir. Geram Begitu aja kira-kira. kau, 99 pertanyaan yang ditanya cuma itu. Tapi ya lah wajar, artinya kenapa? Itulah namanya muda. Kalau anak muda tidak terlepas daripada yang aduhai, ya kan? Nah, ini dia. Awak enggak bilang yang lain aduhai. Ya, Iya, Bang Munir. jadi macam mana itu? Artinya gini, kadang-kadang awak udah korban, melapor awak mulai. Jadi tersangka. Datang yang dari sana karena kurang bukti laporan, jadi tersangka pula. Ini macam mana? Karena begini, kalau tindak pidana itu kan Iya. semua berpeluang. Betul. Bisa berpeluang jadi saksi, Betul, bisa betul. juga tersangka. Iya. Kenapa? Nanti setelah penyidik memeriksa dengan sidikannya gitu kan, bisa saja nanti. Karena kan setiap orang yang melapor itu kan belum tentu dia belum berbuat. Iya. Kadang-kadang dia sudah berbuat duluan. Menghindarkan perbuatannya, dia Melapor melapor. dia. Padahal dia sebenarnya pelaku. Pelaku, Tapi iya. dia seolah-olah korban gitu. Sebenarnya itu bukan undang-undang yang berubah. Iya. Tapi manusianya yang tidak bisa menempatkan di mana dia berada. Pikiran dia, aku melaporlah. Mungkin ada dua orang yang berantem contohnya Betul. kan. Jamba-jambaan kayak si Jupe sama siapa tuh jamba-jambaan. Nah, terus akhirnya melaporlah salah satu. Padahal yang si A duluan, tapi yang melapor duluan si B gitu. Seolah-olah dia korban. Setelah dilakukan penyidikan terbukti kalau dia pelaku. Akhirnya dia jadi saksi, jadi tersangka. Itu mungkin maksudnya. Betul, betul. Ya bukan undang-undangnya yang berubah. Bukan gagal, artinya mereka kan penyidik, jadi harus diselidiki betul mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena nggak akan mungkin si korban ini sengaja menyebarkan Betul. ininya gitu. Nggak ada yang mau jadi malu gitu, nggak ada yang mau kecuali kayak pengancaman tadi. Iya. Terus memang dia benar-benar udah depresi atau frustasi akhirnya Iya. disebar aja sekalian. Itu biasanya terjadi ketika ada satu pasangan yang cowoknya cinta kali sama ceweknya, tapi ceweknya akhirnya Bucin. ninggalin cowoknya dan ngancem. Iya. Mau nggak mau dia biar rusak sama-sama. Nah, itu mungkin beda cerita. Tapi kan kalau selebriti nggak akan mungkin ada yang sengaja untuk menyebarkan. Pasti ada orang ketiga untuk menyebarkan hal itu. Gitu. Tapi ya mungkin Iya. mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita yang bakal jadi calon-calon artis internasional ya, Ternama, Pak Munir ya. Kan udah jadi Amin. artis TVRI sebenarnya. Iya. Nah, gitu Tapi aja yang sih. jelasnya kan ini bukan pengalaman pribadi kan. Bukan, ini kan artis. Awak tebak langsung. Mana tahu pengalaman pribadi kan. Dikamuplasekannya Biasanya padahal kalau beliau yang paham- kena ya kan. Iya Bang Anda, kalau paham pertanyaannya mungkin juga itu. Mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih, bagus kok. Iya, pertanyaannya. bagus Luar pertanyaannya. biasa ya kan. Siap, Pak Munir. Artinya itulah kita harus katakanlah peduli dalam arti kata tidak usil. Peduli itu bukan harus usil. Peduli kita dengan lingkungan kita artinya kita peduli untuk yang positif. Iya, untuk kebaikan Kalau udah bersama. bunyinya usil negatif, Iya. kan gitu. Peduli dia tapi usil kali. Terakhir semua didongkel-dongkel kan ya. Nanti 99 Abang Anda jawab di rumah. Tenang aja. Konsultasi nanti dari Iya, 99 jawab di rumah nanti kita boleh kasih. lanjut. Konsultasi hukum ya. Udah dibuka coaching sama ibu. Tenang aja, tenanglah. Iya. Bang Munir mungkin satu pertanyaan Iya, lagi. silakan. Dari scammer ataupun ya katakan dengan hal ini kan kita Iya. bahas terkait dengan love scammer sendiri. Nah, apakah memang individu yang menjadi korban sudah ditargetkan atau sebenarnya skema-skema seperti apa? Itu tadi mungkin belum kita bahas secara detail terkait dengan hal ini Bang Alko seperti apa Atau nih? Bang? memang dicari secara random kan gitu. Iya, ya. betul. Seperti apa nih? Yang pasti pelaku itu mempelajari profil kita. Ya kan kayak kita bersosial media itu pasti sering posting nih, posting kegiatan, iya, iya. posting anak, posting segala macam. Nah, pasti pelaku itu dia
mempelajari. Makanya dia seakan-akan, oh saya suka ini, kamu suka ini juga ya. Kan sering terjadi komunikasi seperti Betul, itu. betul, betul. Jadi nyambung ya, nyambung komunikasinya. Supaya nyambung gitu. Artinya dispilkannya, ditariknya benang merah untuk bisa enak Iya. berkomunikasi. Hati-hati Ji. Bahaya juga nih, Hati-hati. makanya abang juga hati-hati nih bang. Kalau awak udah babak belur kali Ji. Oh gitu ya, Udah makan apapun asam dipilih udah garam ya. payah. Sampai udah asin kali jadinya hipertensi gitu. Begitu ditengoknya, tak surau nih, wah nih katanya, wah nih bilang gitu kan. Nah ini sudah ya. Belum cakap-cakap dia Belum bawa cakap-cakap ini ya ya. kan. Nah, itu Keluarga dia. pantunnya, wak makan salak ya Iya, kan? pala awak katanya. Baik Bang Munir, kita sudah mungkin di Iya. akhir acara, di penghujung acara detik-detik ya. proklamasi lah kita bilang kan. Karena Betul. kenapa beberapa saat lagi kita akan mengakhiri cerai. Sebenarnya kita mau panjang, mau panjang kali bercerai. Tapi hal yang paling indah adalah waktu jua yang memisahkan Iya. kita. Pertemuan itu tak luput daripada perpisahan, tapi perpisahan yang baik dan arif. Sekarang kita mau tanya dulu, ataupun kita beri kesempatan kepada Adinda Kualku untuk membuat closing statement. Oke. Mungkin terkait dengan love scammer ya, kalau saya itu ngasih kata terakhir itu Sebentar, jangan kata terakhir ah. oh kata terakhir Juga, awak. Iya merinding. Kata terakhir itu aku jantungan. Udah malu juga dia. mungkin value yourself first. Itu dia Gitu. sedang. Ya, kita harus menghargai diri kita dulu. Jadi para korban scammer ini sebenarnya dia nggak tahu value-nya dia itu seberapa, value-nya dia itu sampai mana, gitu kan. Jadi kalau kita sadar value kita di mana itu, kita tidak akan mungkin orang asing yang masuk ke dalam kehidupan Betul. kita. Dan kalau kita tahu value kita seperti apa itu, tidak mungkin orang asing merusak mentalitas kita hanya dari sosial media. Mungkin gitu Bang Munir, Kak Gigi. Ibu silakan Ibu Mega. Ya, boleh. Kepada semua lah ya yang di luar sana, terhadap perempuan-perempuan, hargai diri sendiri, kuatkan iman, jaga harga diri, tidak terkecoh. Setiap peluang, kalau yang baik diambil, kalau yang meragukan jangan diambil. Iya. Karena akan terjerat sesuatu masalah, apapun masalahnya. Memang Hindari demikian. masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat perempuan-perempuan. Demikian Bang. Ini sedap awak. Kalau ada Ibu Mega yang ngajak, tetap semangat perempuan. Awak laki-laki ini pun ditinggalkan, ya kan? Tenang aja Pak Aldo, Pak Alku. Kita majukan. Tetap semangat laki-laki dan perempuan. Kita gitu nanti ya. Biar fair. Ya, yang jelasnya terima kasih kepada Ibu Mega, Sama-sama. terima kasih kepada Adinda Kualku. Yang jelasnya terima kasih juga kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun kita berada. Artinya hari ini kita bincang-bincang udah melakukan sesuatu solusi untuk memberikan warning, ultimatum kepada masyarakat agar tidak terjebak dan tidak terlibat kasus yang namanya love scammer. Tapi yang jelasnya waktu jua yang memisahkan kita. Semua udah kita buka, semua udah gamblang. Intinya saya Haji Munir Nasution mengingatkan kalau belah batang dibelah, jangan dibelah di batang jati. Kalau berpisah, kita boleh berpisah. Jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Dan rekan saya Azifa Zahranis, kami pamit undur diri dari Ya. hadapan Anda. Namun pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.